Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari informasi obat. Nah, pada channel ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi dari obat-obatan kimia maupun obat herbal. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi dari antibiotik yaitu ciprofloxacin, yaitu mengenai dosis, cara mengonsumsi, keamanan untuk ibu hamil, interaksi obat, efek sampingnya. Nah, jadi tonton videonya sampai selesai ya. Untuk antibiotik itu kan jenisnya beragam ya, yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Salah satu contohnya adalah ciprofloxacin. Jadi ciprofloxacin ini merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati kondisi seperti pneumonia, gonore, demam tifoid, infeksi pada kulit, sendi, perut, tulang, dan kelenjar prostat. Nah, selain itu juga, yaitu ciprofloxacin ini digunakan untuk mengatasi yaitu infeksi sinus, bronkitis, dan infeksi pada saluran kemih. Nah, ciprofloxacin ini termasuk antibiotik yang dia tuh hanya bisa digunakan untuk mengatasi kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri, sehingga obat ini tidak dapat digunakan untuk menangani kondisi yang disebabkan oleh infeksi virus, yaitu seperti flu atau demam biasa. Untuk dosisnya dan bentuk sediaan ciprofloxacin yang ada di Indonesia, jadi menurut data dari Badan POM itu tersedia dalam bentuk sediaan tablet dan kaplet yaitu 200 sampai 500 mg, yaitu dia bentuk tablet, dan 500 mg itu biasanya bentuk sediaannya dia kaplet. Dan untuk dosisnya sendiri jadikan biasanya itu sesuai dengan kondisi si pasien ya. Jadi berdasarkan tingkat keparahannya dan respon terhadap penggunaan antibiotik. Untuk dosisnya pada kondisi infeksi kulit itu dewasa 500 sampai 750 mg, yaitu dikonsumsi 2 kali sehari. Untuk kondisi infeksi tulang dan sendi yaitu dosisnya 500 sampai 750 mg, dikonsumsi 2 kali sehari untuk. Sedangkan untuk kondisi infeksi saluran kemih yaitu dosisnya 500 mg, dikonsumsi yaitu 2 kali sehari. Kondisi yaitu demam tifoid yaitu dewasa 500 mg tablet ciprofloxacin, untuk dosisnya biasanya menyesuaikan si kondisi pasien, yaitu dikonsumsi selama 7 hari. Sedangkan untuk kondisi diare itu dewasa yaitu 500 mg, dikonsumsi 2 kali sehari, jadi selama 1 sampai 5 hari, tapi tergantung pada tingkat diarenya. Untuk kondisi radang pada prostat atau protitis itu dikonsumsi 500 sampai 750 mg, dikonsumsi 2 kali sehari. Untuk durasinya, untuk yang radangnya dia akut itu 2 sampai 4 minggu, sedangkan untuk yang kronis itu 4 sampai 6 minggu, atau sesuai berdasarkan respon terhadap antibiotik ciprofloxacin. Untuk cara mengonsumsi antibiotik ciprofloxacin ini biasanya disesuaikan atau dengan kondisi si pasien. Jadi pastikan Anda mendapatkan antibiotik ciprofloxacin ini menggunakan resep dari dokter agar dosis dan durasi pengobatannya itu tuh sesuai dengan kondisi Anda. Gunakan antibiotik ciprofloxacin ini 2 jam yaitu sebelum, atau 6 jam yaitu sesudah Anda mengonsumsi makanan yang kaya dengan kalsium, mineral, zat besi, magnesium, dan aluminium. Telan antibiotik ciprofloxacin ini secara utuh, yaitu dengan bantuan air putih, jangan menghancurkan atau mengunyahnya. Minumlah antibiotik ciprofloxacin ini sampai habis untuk mencegah terjadinya resistensi bakteri. Dan jika berhenti mengonsumsi antibiotik ciprofloxacin tanpa berkonsultasi dengan dokter, Anda akan mengalami efek samping yang serius tertentu. Hindari mengonsumsi obat ini yaitu dengan produk yang mengandung susu atau jus yang kaya dengan kalsium atau zat besi, karena nantinya dapat meningkatkan yaitu efek samping. Nah, selain itu, jadi jika Anda sedang mengonsumsi antibiotik ciprofloxacin, yaitu harap beritahu kepada dokter
jika Anda sedang mengonsumsi vitamin, mineral, atau zat besi lainnya, seperti magnesium juga ya, karena antibiotik ciprofloxacin ini nantinya dapat berinteraksi dan dapat meningkatkan terjadinya efek samping. Nah, untuk efek samping dari antibiotik ciprofloxacin ini termasuk yang cukup serius, jadi bisa menyebabkan masalah seperti tedon, terus kerusakan syaraf, perubahan mood atau hati, dan gula darah itu rendah. Nah, efek samping ini bisa muncul pada individu, tapi tergantung ya, maksudnya berbeda-beda setiap individu untuk efek samping obatnya. Jadi pastikan Anda berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum mengonsumsi antibiotik ciprofloxacin. Jadi jangan membelinya secara legal ya, artinya tidak menggunakan resep dari dokter dan petunjuk dari dokter. Tapi untuk efek samping yang serius ini jarang terjadi, tetapi ada efek samping yang mungkin bisa terjadi secara umum. Jadi bisa menyebabkan mual muntah, sakit kepala, bisa juga penglihatan kabur, mengantuk, bisa juga gugup, cemas, dan gangguan tidur atau insomnia. Yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi antibiotik ciprofloxacin, jadi beritahu kepada dokter atau apoteker Anda jika Anda mempunyai alergi, yaitu terhadap antibiotik ciprofloxacin atau golongan quinolon dan fluoroquinolon, dan beritahu kepada dokter yaitu mengenai riwayat penyakit Anda atau penyakit yang sedang Anda derita, dan beritahu kepada dokter atau apoteker yaitu jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan atau vitamin dan lain sebagainya, baik jamu juga iya atau obat tradisional. Nah, jika Anda mengalami reaksi efek samping yang serius atau terjadi overdosis, yaitu segera ke dokter untuk berkonsultasi atau bisa juga ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk keamanan antibiotik ciprofloxacin untuk ibu hamil dan menyusui, jadi antibiotik ciprofloxacin ini termasuk kategori C. Jadi pada uji klinis terhadap hewan coba itu tuh memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol yaitu pada wanita hamil atau uji klinisnya terhadap wanita hamil. Jadi sebelum mengonsumsi antibiotik ciprofloxacin ini harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Dan antibiotik ciprofloxacin ini juga dapat terserap ke dalam ASI, jadi harap berhati-hati ya. Sama hal dengan mengonsumsi obat jenis lainnya, jadi antibiotik ciprofloxacin ini dapat terjadinya interaksi obat, yaitu seperti tabel di atas ini ya. Oke, cukup sekian yaitu mengenai pembahasan antibiotik ciprofloxacin. Jadi antibiotik ini memang efeknya untuk pengobatan cukup baik, tapi untuk efek sampingnya juga ada ya. Jadi memang sih setiap obat tuh ya seperti itu. Jadi ada efek manfaatnya dan ada juga efek samping. Jadi sebelum mengonsumsi obat-obatan jenis apapun, selalu berkonsultasilah kepada dokter atau kepada apoteker untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai informasi antibiotik ciprofloxacin. Semoga bisa bermanfaat. See you, bye-bye.